Ya teman-teman, saya akan masuk pada definisi. Definisi saya di sini terdapat 3 menurut para ahli. Yang pertama, hipotensi adalah peningkatan abnormal pada tekanan sistolik 145 Hg atau lebih dan tekanan diastolik 125 Hg. Sharon L. Rogen 1996. Yang kedua, hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 145 Hg dan tekanan darah diastolik 95 Hg. Dari Ali Lukman Soren 1996. Dan yang ketiga, hipertensi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah sistolik 145 Hg atau lebih dan tekanan darah diastolik 95 Hg atau lebih. Dari Ali Barbara Harrison 1997. Jadi teman-teman, dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yang abnormal dengan sistolik lebih dari 146 Hg dan diastolik lebih dari 96 Hg. Pada usia, peningkatan tekanan sistolik di atas 165 Hg dan tekanan diastolik di atas 95 Hg. Ya teman-teman, kita masuk yang kedua, etiologi atau penyebab. Hipertensi berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu menurut Ali Lani Gunawan 2001. Yang pertama, hipertensi esensial atau hipertensi primer, yaitu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Yang kedua, hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang disebabkan oleh penyakit. Hipertensi primer terdapat pada lebih dari 90% penderita hipertensi, sedangkan 10% alias hipertensi sekunder. Ya teman-teman, kita masuk yang pertama, hipertensi primer. Meskipun hipertensi primer belum diketahui dengan pasti penyebab yang spesifik, hipertensi terjadi sebagai respon peningkatan kardiak output atau peningkatan tekanan perifer. Namun ada beberapa faktor terjadinya hipertensi. Yang pertama, genetik respon neurologi terhadap stres atau kelainan ekskresi atau transport NA. Yang kedua, obesitas, yang dimana terkait dengan level insulin yang tinggi yang mengakibatkan tekanan darah meningkat. Yang ketiga, stres lingkungan. Yang keempat, hilangnya elastisitas jaringan dan enteroklerosis pada orang tua serta peredaran pembuluh darah. Penyebab hipertensi pada orang dengan lanjut usia adalah terjadinya perubahan pada A. Elastisitas, dinding aorta menurun. B. Kantut jantung menebal dan menjadi kaku. C. Kemampuan jantung memompa darah menurut 1% setiap tahun. Sesudah berumur 20 tahun, kemampuan jantung memompa darah menurun menyebabkan menurunnya kontraksi volumenya. D. Kehilangan elastisitas pembuluh darah. Hal ini terjadi karena kurang efektivitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi. E. Meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. Ya teman-teman, kita lanjut. Meskipun hipertensi primer belum diketahui dengan pasti penyebabnya, data-data penelitian telah menemukan beberapa faktor yang sering menyebabkan terjadinya hipertensi. Faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor keturunan. Dari data statistik, terbukti bahwa seseorang akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan hipertensi jika orang tuanya adalah penderita hipertensi. Yang kedua, ciri perseorangan. Ciri perseorangan yang mempengaruhi timbulnya hipertensi adalah umur. Jika umur bertambah, maka tekanan darah meningkat. Jenis kelamin, laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ras kulit hitam lebih tinggi daripada kulit putih. 3. Kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup yang sering menyebabkan timbulnya hipertensi adalah: yang pertama, konsumsi garam yang tinggi atau melebihi dari 30 gram. Yang kedua, kegemukan atau makan berlebihan. Yang ketiga, merokok. Yang keempat, stres. Yang kelima, minum alkohol. Dan yang terakhir, minum obat-obatan. Kita lanjut hipertensi sekunder, yang dimana penyebab hipertensi sekunder adalah A. Ginjal, glomerulonefritis, glomerulonefritis, nekrosis tubular akut, dan tumor. Kemudian B. Vaskular. Yang pertama, aterosklerosis, hiperplasia, trombosis, aneurisma, emboli kolesterol, dan vaskulitis. Yang C. Kelainan endokrin, diabetes mellitus, hipertiroidisme,
hipertiroidisme. D. Saraf. Yang pertama stroke dan yang kedua ensefalitis. Yang terakhir E. Obat-obatan, kontrasepsi oral dan kortikosteroid. Kita lanjut pada manifestasi klinik. Menurut Rockhaimi 2001, manifestasi klinis beberapa pasien yang menderita hipertensi yaitu yang pertama, mengeluh sakit kepala atau pusing. Yang kedua, lemas atau kelelahan. Yang ketiga, sesak nafas. Yang keempat, gelisah. Yang kelima, mual. Yang keenam, muntah. Yang ketujuh, epistaksis. Dan yang kedelapan, kesadaran menurun. Kita lanjut pada patofisiologi, yang dimana mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula jarak saraf simpatis yang berlanjut ke bawah ke orda spinalis ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion melepaskan asetilkolin yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah. Dan di mana dengan dilepaskannya norepinefrin mengakibatkan konstruksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsangan vasokonstriksi. Individu dengan hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin, meskipun tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pada saat bersamaan di mana sistem saraf simpatis merangsang pembuluh darah sebagai respon rangsang emosi, kelenjar adrenal juga terangsang mengakibatkan tambahan aktivitas vasokonstriksi. Medula adrenal mensekresi epinefrin yang menyebabkan vasokonstriksi. Korteks adrenal mensekresi kortisol dan steroid lainnya yang dapat memperkuat respons vasokonstriksi pembuluh darah. Vasokonstriksi yang dapat mengakibatkan penurunan aliran ke ginjal menyebabkan pelepasan renin, merangsang pembentukan angiotensin 1 yang kemudian diubah menjadi angiotensin 2. Suatu vasokonstriktor kuat yang pada gilirannya merangsang sekresi aldosteron kuat, yang pada gilirannya merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan peningkatan volume intravaskular. Semua faktor ini cenderung mencetuskan keadaan hipertensi untuk pertimbangan gerontologi. Perubahan struktural dan fungsional pada sistem pembuluh perifer bertanggung jawab pada perubahan tekanan darah yang terjadi pada usia lanjut. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat, dan penurunan dalam relaksasi otot polos pembuluh darah, yang pada gilirannya menurunkan kemampuan stensi dan daya regang pembuluh darah. Konsekuensinya, aorta dan arteri besar berkurang kemampuannya dalam mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh jantung atau volume sekuncup, mengakibatkan penurunan curah jantung dan peningkatan tekanan perifer, menurut Brunner dan Suddart 2002. Kita lanjut teman-teman pada yang terakhir, yang dimana ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala pada hipertensi dibedakan menjadi 2 menurut Edward Kachung 1995. Yang pertama, tidak ada gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah. Selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa, hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosa jika tekanan arteri tidak terukur. Yang kedua, gejala yang lazim sering dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipertensi meliputi nyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataan ini merupakan gejala terlazim yang mengenai kebanyakan pasien. Kemudian di mana saya akan melakukan pengkajian identitas pasien yang akan ditunjukkan di video selanjutnya. Selamat menonton. Permisi, selamat pagi Ibu. Apa betul Ibu merupakan pasien yang mau masuk? Iya, Suster. Ya Ibu, perkenalkan saya Suster Bella. Tujuan saya datang ke sini untuk melakukan pengkajian identitas Ibu dan lain-lain. Waktu yang saya butuhkan cukup lama. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Suster. Baik Ibu, saya akan mulai. Iya, Suster.
Baik Ibu, nama Ibu siapa? Marcia. Umur Ibu? 28 tahun. Tempat tanggal lahir Ibu? 25 Maret 1991. Status perkawinan? Belum. Suku Ibu? Ambon. Agama? Kristen Protestan. Warga negara Ibu? Indonesia. Bahasa yang digunakan? Indonesia. Pendidikan terakhir Ibu? SMA. Pekerjaan Ibu? Pegawai swasta. Alamat Ibu sekarang di mana? Batu Meja. Keluhan utama Ibu sekarang apa? Kepala terasa nyeri, penglihatan kabur, tangan tidak dapat bergerak, dan kaki terasa kaku. Ya. Stopin. Riwayat penyakit sekarang apa Ibu? 2 hari yang lalu saya pusing sampai pingsan karena terkejut ada saudara yang meninggal dunia. Sehingga saya dibawa ke puskesmas rawat inap, kemudian dirujuk ke RSU pada tanggal 25 April. Dan saat diperiksa, tekanan darah saya 200/120 mmHg. Baik Ibu. Ibu apakah memiliki riwayat penyakit keluarga? Saya tidak tahu kalau penyakit hipertensi ada di dalam keluarga saya. Baik Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, saya akan bantu ambulasi sesuai kebutuhan Ibu. Yang kedua, saya akan kolaborasi pemberian diet lunak rendah garam. Yang ketiga, saya akan minimalkan aktivitas yang dapat meningkatkan sakit kepala Ibu. Yang keempat, saya akan monitor tanda-tanda vital. Yang kelima, saya akan anjurkan Ibu tidur tanpa bantal. Dan yang terakhir, saya akan kaji ulang skala nyeri sakit kepala Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, saya akan melakukan tindakan yang pertama, yang dimana saya akan memeriksa tekanan darah Ibu. Baik Ibu, tekanan darah Ibu 170/110. Baik Ibu, saya akan kembali ke ruangan. Saya akan kembali lagi untuk memeriksa tekanan darah Ibu dan memeriksa skala nyeri yang Ibu rasakan. Permisi Bu. Permisi Ibu. Ibu, saya kembali lagi untuk memeriksa tekanan darah Ibu dan skala nyeri yang Ibu rasakan. Sekarang skala nyeri yang Ibu rasakan berapa? Baik Ibu. Tindakan yang pertama yang akan saya lakukan di pemeriksaan tekanan darah. Permisi Bu. Permisi Bu.
Baik ibu, tekanan darah ibu sekarang sudah 120/90. Baik ibu, tindakan yang kedua saya akan mengawas bantal dari kepala ibu agar skala nyeri yang ibu rasakan semakin menurun. Permisi ibu. Baik ibu, saya akan kembali lagi untuk memeriksa skala nyeri ibu dan tekanan darah ibu. Permisi. Permisi ibu, saya kembali lagi untuk memeriksa tekanan darah dan skala nyeri yang ibu rasakan. Permisi ibu. Baik ibu, tekanan darah ibu sudah mulai membaik 120/80. Skala nyeri yang ibu rasakan berapa ibu? Baik, ibu sudah mulai tidak merasa pusing lagi dan sudah tidak mulai memegang kepala. Terima kasih ibu atas waktunya. Ibu sudah mulai membaik dan mungkin dalam beberapa hari ibu sudah bisa pulang ke rumah. Terima kasih ibu.